Ohayo, ore no name wa Kavi desu. Yoroshiku onegai shimasu. Baiklah, di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman tentang cara menguasai berbagai macam bahasa, baik itu bahasa asing seperti bahasa Inggris. This kami now not speaking English. Bahasa Arab. يحبنا إذا أكرمنا بنعمة معرفته. Bahasa Jepang. Ataupun bahasa Mandarin. Ya, bukan hanya berbagai macam bahasa asing tersebut, akan tetapi kunci mempelajari bahasa ini juga berguna untuk mempelajari bahasa-bahasa daerah. Ya. Jadi untuk mempelajari bahasa itu tidak memerlukan IQ yang tinggi. Bahkan IQ saya masih tergolong rata-rata bawah. Untuk buktinya akan saya ambilkan hasil tes IQ saya. Baiklah teman-teman, di sini adalah hasil dari tes IQ saya. Bisa dilihat bahwa IQ saya hanya 96 ya. Lihat ya, semoga terlihat ya. Jadi untuk mempelajari berbagai macam bahasa tersebut tidak diperlukan IQ yang tinggi, akan tetapi dibutuhkan jalan ya, ataupun cara. Cara ini bisa dengan nalar ataupun yang di luar nalar. Nah, yang saya akan jelaskan di sini adalah cara yang masih bisa masuk nalar atau bisa dilogika oleh teman-teman. Baiklah, langsung saja. Cara yang pertama adalah niat. Ya, tentunya kalau tanpa niat kita tidak mungkin bisa berjalan ya. Yang kedua adalah kita belajar seperti bayi. Nah, inilah metode yang saya gunakan. Bagaimana kita belajar bahasa itu sudah kita ketahui sebenarnya sejak kita lahir ya. Bahkan sebelum kita lahir, masih di dalam kandungan saja kita sebenarnya sudah bisa mempelajari bahasa. Nah, kok bisa? Karena sejak kita masih di dalam kandungan, pendengaran kita ini sudah berfungsi ya. Bahkan banyak orang-orang yang menggunakan rangsangan musik untuk merelaksasi bayinya ya, karena bayi itu mendengar ya. Ataupun bisa juga dengan Al-Quran, ketika bayi itu lahir bisa mempelajari atau menghafal Al-Quran dengan mudah dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah mendengarkan ya, karena itu adalah indera pertama yang kita dapat dan itu kita lakukan untuk mempelajari bahasa sejak kita lahir, sejak kita bayi ya. Pertama adalah mendengar, yang kedua setelah kita mendengarkan kita menirukan ya. Setelah menirukan barulah kita mencoba untuk membaca bacaannya dan juga kita menuliskan bacaan tersebut. Seperti itu teman-teman, mudah, simple. Yang kedua berarti satu niat, yang kedua tadi adalah belajar seperti bayi, yaitu kunci pokoknya, dan yang ketiga adalah teman-teman bisa ya berkomunikasi aktif. Nah, mungkin teman-teman yang merantau sudah mengalami hal tersebut ya, ketika dari suatu daerah, misalkan dari Jawa Barat ya, merantau ke Jawa Tengah. Pada umumnya yang orang-orang yang berasal dari Jawa Barat ini menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah sehari-hari, akan tetapi ketika merantau ke Jawa Tengah mereka bisa menggunakan bahasa Jawa seiring berjalannya waktu ya. Dan itu tidak lama ya, tidak sampai 1 tahun itu saya lihat banyak teman-teman saya yang sudah bisa berbicara bahasa Jawa seperti itu. Jadi harus berkomunikasi ya, tidak harus banyak berkomunikasi agar bisa mempelajari bahasa tersebut. Berarti ya, ketika kita tidak mempunyai lingkungan yang berbahasa asing tersebut, kita bisa mengambil opsi yang lain, yaitu kita hijrah. Kita pindah ya dari tempat yang lainnya seperti merantau tadi, ataupun kalau bisa kita ke daerah yang untuk mempelajari bahasa asing tersebut, kita misalkan ke
Jepang, kita ke Inggris dan lain sebagainya, ataupun saya tahu teman-teman tidak, dan saya sendiri juga belum mempunyai kapasitas penghasilan seperti itu, bisa keluar negeri dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus memanfaatkan teknologi, ya, dimana kita bisa mencari teman yang berasal dari, misalkan dari Australia, dari Amerika, dari Inggris, dari Jepang dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, bisa itu Instagram, Skype, Facebook ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, jadi itulah, kita harus bisa melihat jalan, ya, kita harus bisa melihat jalan bagaimana mempelajari bahasa-bahasa tersebut, ya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah belajar seperti bayi, yaitu mendengarkan, menirukan, lalu membaca dan menulis, dan yang ketiga tadi adalah kita mencoba untuk berkomunikasi setiap hari, ya, kita mencoba untuk berkomunikasi setiap hari. Dan yang keempat adalah tadi kita bisa hijrah dari tempat kita ataupun dari tempat kita menuju ke tempat lain yang terdapat bahasa tersebut. Ataupun yang kelima adalah kita bisa menggunakan teknologi, ya. Dan yang keenam ini sebenarnya banyak digunakan, ya, oleh teman-teman yang menyukai game, ya. Akan tetapi game apa sih yang bisa meningkatkan kemampuan berbahasa kita? Yaitu menurut saya pribadi adalah game yang di situ banyak story-nya, banyak ceritanya, bukan game yang banyak aksinya akan tetapi tidak banyak ceritanya. Itu ya kurang gitu, ya. Ya, secara logika kalau kita belajar bahasa dari game yang banyak ceritanya, kita otomatis akan mendengarkan dan juga kita bisa melihat tulisannya, kita sekaligus membaca di situ. Nah, di situ kalau bisa kita ikut menirukan apa yang diucapkan pada narasi game-game tersebut, ya, seperti itu. Sekian tips dari saya. Mungkin selanjutnya saya sedang mengorder buku bahasa Jepang, ya, karena untuk bahasa Jepang sendiri saya baru memulai belajar. Nah, untuk membantu belajarnya, ya, untuk sebenarnya sudah sering mendengarkan bahasa Jepang itu sendiri dari anime, ya, tetapi untuk mempelajarinya secara intensif saya belum. Oleh karena itu saya membeli buku, dan insya Allah di video-video berikutnya saya akan berbagi perkembangan saya dalam mempelajari bahasa Jepang tersebut. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. Sayonara.